Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome back to kelas 3B bersama Ibu Indah. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran tentang pembelajaran SBDP ya. Nah, hari ini soal yang akan kita kerjakan ada di halaman 96. Di sini ada 4 soal, tapi sebelum mengerjakan soal, Ibu akan membahas dulu materinya, rangkuman materinya ya, yang ada di halaman 78. Nah, tepatnya halaman 77 ya, kita mulai. Jadi di sini kita akan belajar mengenai karya seni dengan teknik aplikasi. Kita baca dulu bersama ya. Masih ingatkah kamu mengenai karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, silahkan oleh kalian ini boleh digarisbawahi ya. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perhatikan boneka jari di samping. Boneka jari merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Nah, ini ya contoh gambarnya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Nah, apa itu aplikasi? Nah, ini ada dalam soal ya. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Jadi ditempel dulu baru dijahit. Ini silahkan oleh kalian garis bawahi dari mulai teknik sampai menjahit ya. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk piston. Ini juga silahkan garis bawahi. Menjahit tusuk piston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing. Tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Ayo belajar menjahit dengan teknik menjahit tusuk piston. Nah, anak-anak, kita akan praktek, tapi kita akan prakteknya mulai besok. Jadi hari ini silahkan siapkan alat-alat bahannya. Untuk prakteknya kita mulai besok ya, besok divideokan. Nah, prakteknya dari mulai belajar memasukkan benang ke dalam jarum, lalu nanti kita belajar teknik pistonnya. Tapi prakteknya besok ya. Kita lanjut lagi ya pembahasannya. Kita lanjutkan ke halaman 84. Nah, di sini masih menjelaskan yang teknik aplikasi ya lanjutannya. Ayo ingat kembali membuat karya seni dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk seperti boneka jari, gantungan kunci, dan bros. Nah, anak-anak, ini di sini ada contohnya ya. Ini sedang membentuk bentuk lop ya, pakai kain flanel terus dijahit pinggirnya menggunakan teknik piston. Baik, kita lanjutkan lagi ke halaman 85. Nah, kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi bros. Kita dapat menggunakan teknik menjahit tusuk piston untuk membuat bros tersebut. Ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, ini termasuk prakteknya juga akan kita lakukan besok. Jadi prakteknya bisa mulai besok Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, nanti karyanya akan dibawa pada saat hari Kamis ya anak-anaknya. Jadi ada waktu kurang lebih seminggu kurang untuk membuat karya ini. Nah, nanti dipraktekkan lalu divideokan, tapi videonya tidak usah panjang-panjang, cukup awalnya saja. Nanti alat bahannya akan Ibu infokan di grup ya. Sekarang kita akan mengisi, akan Ibu beri petunjuk mengisinya, mencari jawabannya di halaman berapa. Baik, untuk nomor 1, cara membuat karya seni dengan cara melipat dan menjahit dinamakan teknik apa? Ini bisa kalian baca lagi rangkuman materi yang ada di halaman 78. Tadi yang sudah kita garis bawahi ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yang bentuknya seperti apa? Ini bentuk karya seni dari kain flanel. Kalian lihat bentuknya seperti apa? Pertanyaannya, karya seni yang dibuat dalam gambar adalah, nah ini adalah bentuknya apa? Jadi kalian menyebutkan ini bentuk karya seninya bentuknya apa ya. Lalu nomor 3, karya seni tersebut dibuat dengan teknik menjahit apa? Teknik menjahit ini ada di halaman 78 juga. Sudah kita garis bawahi tadi ya. Teknik apa namanya? Silahkan diisi. Dan untuk nomor 4, tuliskan 3 karya seni yang dapat dibuat menggunakan
teknik menjahit tusuk peston pada kain flanel. Nah, ini karya seninya contohnya ada di halaman 84 ya. Kalian nanti bisa membaca lagi. Di situ disebutkan bahwa dengan kain flanel itu bisa membuat karya seni apa saja. Nah, ini cukup mudah, silakan kalian dapat mengerjakannya. Lalu Ibu akan lanjut masuk ke dalam tema 6 ya. Karena sudah habis pembelajaran yang subtema 3. Subtema 4, kita akan masuk ke tema 6. Karena kan tadi cuma 4 soal, sedikit ya. Ibu tambah dari tema 6. Judulnya sekarang energi dan perubahannya ya. Kita akan mulai belajar dari pembelajaran 1. Di sini dimulai dari bahasa Indonesia. Pasti membahas mengenai menemukan informasi ya. Nah, di sekolah suka Ibu jelaskan menemukan informasi dari suatu teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Jadi, bedanya kalau waktu tema 5 kemarin itu tentang cuaca, sekarang informasinya tentang matahari dan pemanfaatannya. Nah, informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya itu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Sekarang baca teks dengan cermat. Ini judulnya energi matahari. Kalian lihat ini ada paragraf ke-1, paragraf kedua. Ya, kita lihat lagi, ada lagi. Ya, hanya ada 2 paragraf. Kalian baca dulu. Lalu di sini informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah, nah ini udah disebutkan informasinya. Nah, lalu tugasnya, oh iya, jadi ini contoh, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, matahari merupakan pusat tata surya. Ibu pernah menjelaskan bahwa informasi itu biasanya ada di awal kalimat ya. Nah, tapi berdasarkan contoh tadi bahwa informasi itu adalah inti dari inti informasi dari suatu paragraf ya. Intinya apa dari paragraf itu? Untuk latihannya, teks yang harus kalian baca adalah yang halaman 100. Judulnya energi matahari dan pemanfaatannya. Di sini ada berapa paragraf, kita cek. Ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 paragraf yang harus kalian baca. Lalu tugasnya di sini menuliskan informasi yang terdapat pada setiap paragraf pada tabel berikut. Nah, jadi paragraf 1 di sini ya, informasinya apa? Tuliskan di tabel ini. Boleh diisi langsung di sini ya. Nomor 2, terdapat pada paragraf berapakah informasi tentang arti energi? Kalian baca dulu ya, ingat harus dibaca dulu semuanya. Lalu nanti kalian isi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan teksnya. Ya. Jadi ini tentunya harus dicari paragraf berapa. Nomor 3, tuliskan 3 contoh manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teks tersebut. Nah, kalian baca di sini lalu tuliskan. Nah, ini ternyata menurut Ibu akan panjang jawabannya. Kalau misalnya panjang sekali, kalian boleh, kalau misalnya mau di sini, mau di bukunya, dicukup-cukupin ya, tulisannya kecil-kecil, silahkan. Tapi kalau misalnya kira-kiranya panjang, boleh kalian tulis di buku tema, lalu beri keterangan. Nah, keterangan di sini ya. Jawabannya ada di buku tulis tema ya. Tema. Nah, jadi lebih enak sih kalau kata Ibu di buku tulis tema aja ya. Karena ini bakal panjang. Termasuk nomor 5 di sini ada rangkailah informasi-informasi dari setiap paragraf teks tersebut menjadi satu paragraf tulisan. Jadi intinya seperti merangkum. Misalnya, tadi kan udah dapat ya. Di sini informasi paragraf 1 apa, informasi paragraf 2 apa, informasi paragraf 3 apa. Lalu oleh kalian dibuat satu paragraf. Nah, jadi dibuatnya, ditulis ulang ya, kata-kata yang ada di sini tulis ulang, dibuat paragraf, dibuat agak masuk ke dalam pas awal kalimatnya, dibuat satu paragraf informasi itu.
Ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya sama dengan nomor 1, hanya penulisannya digabung semuanya dibentuk suatu paragraf. Karena ini akan panjang, maka saran Bu Guru silahkan ditulis di buku tulis tema. Jangan lupa di buku penanya beri tulisan seperti ini, biar kalian tahu bahwa jawaban yang ini ada di buku tulis tema. Ya. Untuk hari ini tugasnya hanya itu saja tadi. Jadi hari ini tugasnya SBDP yang halaman 96 yang ini, dan tugas kalian adalah halaman 101 yang ini ya. Ini halaman 101 yang ini. Jadi total ada 9 soal. Itu saja ya untuk hari ini. Jangan lupa tugas olahraganya di grup olahraga dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.